Universitas Lambung Mangkurat merupakan universitas tertua dan terbaik di Kalimantan dengan akreditasi A menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2019 dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, dalam dan luar negeri, serta menjadi tujuan favorit mahasiswa perguruan tinggi lain sebagai mitra dalam MBKM. Sejak didirikan pada 21 September 1958, Universitas Lambung Mangkurat telah berkembang menjadi perguruan tinggi yang maju, inovatif, kolaboratif, dan profesional, serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi terbaik di bidangnya. Pada bulan Maret tahun 2022, Universitas Lambung Mangkurat atau disebut ULM telah berubah status dari PTN Satuan Kerja menjadi PTN Badan Layanan Umum atau BLU. Dengan status BLU, ULM diberi keleluasan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kini, di bawah kepemimpinan Rektor Profesor Ahmad, ULM telah memiliki 1.326 dosen. 104 orang diantaranya adalah guru besar, 947 tenaga kependidikan, dan 30.298 mahasiswa aktif. Sumber daya ini tersebar di 11 fakultas, 1 program pasca sarjana, dan beberapa lembaga. Dengan visi dan misi mewujudkan ULM sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lahan basah, ULM terus berusaha meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan pendukung lainnya yang mengarah bidang lahan basah. Universitas Lambung Mangkurat lahir dari rahim pejuang kemerdekaan untuk mendidik putra-putri bangsa yang berjiwa Pancasila, berakhlak mulia, dan berilmu pengetahuan untuk mengisi kemerdekaan dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. ULM secara institusi telah terakreditasi A, dan tahun 2024 kita harapkan terakreditasi unggul. Demikian juga untuk program studi, ditargetkan semakin banyak yang meningkat menjadi akreditasi unggul atau menjadi baik sekali, sehingga diharapkan mampu menambah nilai jual universitas. ULM memiliki 17 prodi dengan akreditasi unggul, 20 prodi dengan akreditasi A, 13 prodi dengan akreditasi baik sekali, serta 9 prodi dengan akreditasi baik. Tadarus sangat bahagia dan bangga dapat berkolaborasi dengan Universitas Lambung Mangkurat, salah satu universitas terbaik di Indonesia. Maju terus ULM, dan kami menunggu karya-karya dari ULM. Kampus ULM berada di 2 kota, yaitu di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Kampus Banjarmasin dengan luas 49 hektar terdiri atas 5 fakultas, dan Kampus Banjarbaru dengan luas 46 hektar terdiri atas 6 fakultas. Fakultas Hukum merupakan fakultas pencetak lulusan yang berkompetensi di bidang hukum, dengan program studi ilmu hukum, program S2 kenotariatan, program S2 ilmu hukum, dan program S3 ilmu hukum. Fakultas Ekonomi dan Bisnis merupakan fakultas pencetak lulusan yang berkompetensi di bidang ekonomi pembangunan, akuntansi, perpajakan, dan manajemen. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik merupakan fakultas yang memiliki banyak prodi, serta didukung oleh fasilitas dan sumber daya yang sangat memadai, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidangnya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan merupakan fakultas pencetak lulusan yang sangat berkompetensi sebagai pendidik terbaik di Kalimantan Selatan.
dan telah menghasilkan ratusan ribu pendidik dari berbagai disiplin ilmu. Fakultas Pertanian merupakan fakultas pencetak lulusan yang sangat ahli di bidang pertanian, pangan, peternakan, dan industri pertanian. Fakultas Kehutanan merupakan fakultas yang siap mencetak para lulusan sebagai pelopor di bidang konservasi hutan, ahli dalam menanggulangi degradasi hutan dan kerusakan hutan lainnya. Fakultas Perikanan dan Kelautan merupakan salah satu fakultas yang siap mencetak para lulusan yang profesional di bidang budidaya perikanan dan pengembangan iptek lahan basah, teknologi hasil perikanan, pemanfaatan dan manajemen sumber daya perairan. Fakultas Teknik, kampus yang bertempat di Komplek ULM Banjarmasin dan Banjarbaru ini merupakan salah satu fakultas yang terbaik dalam mencetak lulusan yang profesional di bidang teknik sipil, arsitektur, pertambangan, kimia, lingkungan, mesin, dan teknologi informasi. Fakultas Kedokteran, kampus yang bertempat di Komplek ULM Banjarbaru dan di Jalan Veteran Banjarmasin ini merupakan salah satu fakultas terbaik dan favorit bagi lulusan dari berbagai daerah seluruh Indonesia yang telah mencetak lulusan yang sangat kompeten di bidang kedokteran umum dan spesialis, keperawatan, dan psikologi. Fakultas Kedokteran Gigi merupakan salah satu fakultas favorit bagi lulusan dari berbagai daerah seluruh Indonesia yang telah menghasilkan lulusan yang sangat kompeten di bidang kesehatan gigi dan mulut. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam merupakan salah satu fakultas yang terbaik dalam mencetak lulusan yang profesional di bidang matematika, IPA, farmasi, apoteker, dan ilmu komputer. Pasca Sarjana mengelola berbagai macam prodi jenjang S2 dan S3. Suatu kebanggaan bagi ULM yang telah memiliki program S2 dan S3, sehingga mempermudah bagi masyarakat untuk melanjutkan studi di daerah sendiri dengan kualitas pendidikan yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Perkenalkan, nama saya Nuriski Nazwa Aisyah dengan NIM 231011332001. Saya kelompok 1 dari kelas A2 pada mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ananda Setiawan MPD. Saya Zulfa Hacira, NIM 231011332004. Perkenalkan, nama saya Gina Christian Rubio dari kelompok 1 dengan NIM 231011331111. Saya Putri Salsabella dengan NIM 2311133215. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian waralaba. Menurut Permendag nomor 71 tahun 2019, waralaba atau franchise adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, waralaba atau bisnis franchise memiliki arti kerjasama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai kesepakatan yang mencangkup dengan hak kelola serta hak pemasaran. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bisnis franchise adalah bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek dagang,
produk, atau sistem operasional. Kerjasama ini didelegasikan kepada pihak kedua yang berhak mendapatkan izin untuk pemakaian merek, produk, serta sistem operasional tersebut dalam menjalankan sebuah usaha. Di dalam model bisnisnya, bisnis franchise memiliki dua buah elemen tetap, yaitu franchisor sebagai pemilik bisnis atau pemberi izin bisnis waralaba, dan franchisee sebagai pembeli izin bisnis waralaba. Dua jenis bisnis franchise yang sudah diketahui banyak orang yaitu bisnis franchise luar negeri dan bisnis franchise dalam negeri. Bisnis franchise luar negeri mengacu pada merek dagang atau produk bisnis franchise yang berasal dari luar negeri. Biasanya, bisnis franchise luar negeri memiliki keuntungan dengan sistem operasional yang sudah lebih stabil dan jarang berubah-ubah. Sementara bisnis franchise dalam negeri biasanya dijadikan sebagai salah satu bentuk investasi untuk menunjang karir seseorang sebagai pengusaha dalam waktu yang relatif cepat. Jenis-jenis waralaba. 1. Waralaba produk, yaitu akan menawarkan atau menjual sebuah barang. 2. Waralaba jasa. Waralaba jasa pasti menjual produk dalam wujud layanan jasa tertentu, misalnya salon, tempat les, barbershop, dan lain sebagainya. 3. Waralaba gabungan. Waralaba gabungan adalah jenis bisnis waralaba campuran antara waralaba produk dan jasa. Misalnya, salon yang juga menjual dan memiliki alat kosmetik buatan sendiri. Waralaba berdasarkan lokasi asal. 1. Waralaba mancanegara. Waralaba jenis ini akan menjual brand yang berasal dari luar negeri. 2. Waralaba dalam negeri. Waralaba ini adalah bisnis waralaba yang menjual produk hasil karya anak negeri yang sudah memiliki brand yang dikenal di masyarakat, contohnya Indomaret dan lain-lain. Di sini saya akan membacakan keuntungan dan kekurangan waralaba. 1. Keuntungan waralaba memberikan manfaat jaringan bisnis yang lebih luas bagi pemilik usaha kecil. Tidak terlalu membutuhkan pengalaman bisnis yang memadai untuk menjalankan sebuah bisnis waralaba. Karena kita akan memberikan pelatihan untuk menjalankan bisnis tersebut, akan memiliki peluang sukses yang lebih cepat berkembang daripada pelaku bisnis yang melalui usaha dari nol. Bisnis waralaba seringkali telah memiliki reputasi manajemen dan praktik kerja yang baik, adanya akses ke iklan nasional, dan dukungan kerja secara berkelanjutan. 2. Kekurangan waralaba. Membeli waralaba berarti membuat perjanjian formal dengan prosesor perjanjian tersebut baik secara hukum maupun tata nasional. Perjanjian waralaba akan mengatur cara dan langkah kamu dalam menjalankan bisnis. Tidak akan ada yang banyak ruang untuk meningkatkan kreativitas dalam bisnis tersebut. Franchisor biasanya akan memberikan batasan-batasan tentang ketentuan menjual produk-produknya, jenis produk yang boleh dijual pada pemasok yang boleh digunakan, kinerja buruk, dan franchise lain juga menurun reputasi bisnis waralaba milikmu. Membeli waralaba berarti harus siap untuk membagi keuntungan dengan franchisor. Jenis-jenis waralaba berdasarkan International Franchising Attestation. Yang pertama ada product franchises, yang kedua ada manufacturing franchises, yang ketiga ada business opportunity ventures, yang keempat ada business format purchasing. Sebagai contoh, yang termasuk dalam waralaba mancanegara adalah restoran AW. Restoran AW adalah jaringan restoran siap saji yang tersebar di seluruh dunia. Restoran ini pertama kali dibuka di California pada tahun 1919. Produk yang dijual adalah root beer, ayam goreng, burger maupun nugget. Di Indonesia, AW memiliki lebih dari 200 gerai maupun di kota besar ataupun di kota kecil, sedangkan di seluruh dunia mencapai 1000 lokasi. Itu dia contoh waralaba.